Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Fajar, Siddiq Sulistyo, Hafsah, Kirana Hamida, dan saya sendiri Rehan Farah. Kami akan menyampaikan materi yakni tentang bicara, tindakan, sikap bahasa, dan pemilihan bahasa. Dari beberapa materi yang akan kita sampaikan nanti, diantaranya yang pertama ada tindak tutur, yang kedua maksim, yang ketiga santunan berbahasa, dan yang keempat sikap dan pemilihan bahasa. Baik, langsung saja kita masuk ke materinya. Baiklah, saya akan menjelaskan tindak tutur. Teori tindak tutur berawal dari ceramah yang disampaikan oleh seorang filsuf berkebangsaan Inggris, John Austin, pada tahun 1995 di Universitas Harvard. Dalam bukunya yang berjudul How to Do Things with Words, Austin menyebutkan bahwa to say something is to do something, or saying something, we are doing something. Pada dasarnya, pada saat seseorang mengucapkan sesuatu, dia juga melakukan sesuatu. Kemudian ada 3 tipe tindakan ketika orang berbicara. Yang pertama, ada tindak tutur lokusi, yang kedua tindak tutur ilokusi, dan yang ketiga tindak tutur perlokusi. Tindak tutur lokusi merupakan sebuah tindakan mengucapkan sebuah ungkapan yang diucapkan dengan ekspresi dasar yang bermakna secara struktur bahasa yang telah dipilih oleh pembicaranya. Austin memaparkan sebuah konsep tindak tutur lokusi atau locutionary act yang merupakan sebuah bentuk percakapan dengan bunyi tertentu dan kata-kata tertentu dalam sebuah konstruk tertentu diungkapkan di antara pembicara dan pendengar dengan adanya maksud tertentu dari referensi tertentu. Jadi kurang lebih bahasa yang bermakna sesungguhnya itu dapat dipahami oleh pendengar dengan makna sebenarnya. Kemudian ada tindak tutur ilokusi. Menurut Austin adalah sebuah tindakan yang termasuk dalam ucapan yang diucapkan dalam satu kondisi sekalipun apabila kondisi secara kontekstual sesuai, maka ilokusi sudah dilakukan. Pada contoh kalimat sederhananya gitu di dalam kehidupan sehari-hari itu contohnya gini, apabila ada yang mengucapkan seperti ini, saya berjanji akan memberikan kamu sebuah cincin. Ya, maka secara tidak langsung pendengar ini sudah mendapatkan janji dari pembicara dengan kata saya berjanji gitu kan. Nah, ilokusi ini ketika pembicara menunaikan janjinya, nah ilokusi ini berarti sudah ditunaikan. Jadi perlokusi yaitu tindakan memenuhi janji. Nah, kalau tadi tindak tutur perlokusi itu adalah penunaian janji dari seorang pembicara terhadap pendengarnya, maka tindak tutur perlokusi ini penjelasannya yaitu adalah tindakan yang menghasilkan sebuah efek di pihak pendengar kan, dan akibat dari makna apa yang telah dibicarakan oleh pembicara. Nah, balik lagi ke tadi ketika ada ungkapan yang ada seorang pembicara yang mengungkapkan saya akan memberikan cincin. Nah, itu ungkapannya itu termasuk ilokusi. Dan ketika sudah ditunaikan dan ketika dia sudah memberikan cincin kepada pendengarnya, berarti itu perlokusi. Kan berarti sudah ada efeknya gitu dari si pendengar gitu kan. Singkatnya sih kayak gitu kalau untuk perlokusi. Kemudian ada tindak tutur yang mengkaji hubungan bentuk kalimat yang dituturkan dengan maksud yang diinginkan oleh pembicara. Ada 2 yang menjadi tindak tutur dalam kajian ini. Yang pertama ada tindak tutur langsung dan ada tindak tutur tidak langsung. Nah, apa kaitannya? Mari kita ke pembahasan selanjutnya. Tindak tutur yang mengkaji hubungan antara tindak tutur dengan kesesuaian dan kata-kata yang disusun oleh pembicara itu ada 4, yaitu tindak tutur literal dan langsung atau direct literal speech act. Yang kedua ada tindak tutur tidak lateral dan langsung direct non-literal speech act. Yang ketiga ada tindak tutur literal dan tidak langsung atau indirect speech act. Yang keempat ada tindak tutur tidak lateral dan tidak langsung atau indirect non-literal speech act. Nah,
Kemudian apakah tindak tutur literal dan langsung? Di sini tindak tutur literal dan langsung itu bermaksud memerintah dan disampaikan dengan kalimat perintah. Kemudian bermaksud bertanya dengan menggunakan kalimat tanya. Begitu pula selanjutnya. Nah, tindak tutur ini dapat dijumpai ketika contoh kalimatnya kayak gini aja, yang sederhana ya. Kumpulkan PR bahasa Arab kalian sekarang gitu kan, kata seorang guru terhadap murid-muridnya ketika di kelas. Nah, kalimat perintah guru untuk murid-muridnya ini benar-benar terjadi gitu. Jadi setelah itu tuh guru meriksa, setelah dikumpulkan tugas-tugasnya, guru tuh memang langsung memeriksa tugas-tugas dari murid-muridnya gitu. Kalau tindak tutur literal dan langsung tuh gitu, jadi langsung to the point gitu, jadi pendengar tuh langsung dengar dan langsung paham gitu apa arti apa yang dibicarakan oleh gurunya. Nah, kemudian ada tindak tutur tidak lateral dan juga langsung. Nah, tindak tutur ini kalimatnya sesuai dengan maksudnya tuh udah sesuai gitu, tapi kata-kata yang menyusunnya tidak memiliki makna yang sama dengan maksud kalimatnya gitu kan. Nah, contoh dalam kehidupan sehari-harinya gini, ada seorang mahasiswa, nilai ujian nahunya itu dapatnya B gitu, dan dia berkata seperti ini, waduh, saya gagal lagi nih dalam ujian, saya cuma dapat nilai B gitu kan. Nah, si mahasiswa ini kalimat yang diucapkan oleh dia ini bukan tuturan literal gitu kan. Langsung betul. Karena yang dia maksud itu lulus, bukan gagal gitu kan. Logikanya kan kalau kita dapat nilai B kan lulus gitu kan, nggak gagal jadinya gitu kan. Yang kemudian ada tindak tutur literal dan tindak tutur literal dan tidak langsung. Nah, tindak tutur yang diungkapkan dengan kalimat yang tidak sesuai dengan maksud pengutaraannya, tetapi makna kata yang menyusunnya sesuai dengan apa yang dimaksud oleh yang diucapkan gitu kan. Nah, contohnya gini, ada orang maksudnya tuh merintah gitu kan, memerintahkan sesuatu gitu, tapi menggunakan kalimat berita atau kalimat tanya gitu kan. Nah, contoh dalam kehidupan sehari-harinya gimana gitu kan. Nah, contoh ada seorang ibu yang menyuruh ke anaknya dengan menggunakan kalimat tanya gitu kan. Contohnya gini, Dek, itu bisa ambilin bukunya enggak gitu kan. Nah, yang terakhir itu ada tindak tutur tidak lateral dan tidak langsung gitu. Tindak tutur yang diutarakan dengan kalimat dan makna kalimatnya nggak sesuai dengan maksud yang hendak diutarakan gitu kan. Jadi nggak to the point gitu kan. Misalnya gini, ada kakak nih, kita lagi nonton TV, terus ada kakak lihat kita lagi nonton TV nih, kata kakaknya bilang begini, terus aja nonton TV gitu kan. Padahal kan si kakaknya tahu gitu bahwa besok adiknya ini yang nonton TV mau ujian gitu kan. Nah, maksud dari ucapannya itu kurang lebihnya dia menyuruh adiknya buat ya udah jangan nonton TV terus gitu kan. Udah tahu besok ulangan gitu, bukannya belajar. Nah, kayak gitu. Jadi apa yang diucapkan sama maknanya tuh berbeda kalau tindak tutur tidak literal dan tidak langsung tuh gitu. Dan lagi juga tadi si kakaknya itu bilangnya bukan kalimatnya ini kan, nyuruh kan. Maksud dia bilang itu kan dia nyuruh adiknya buat belajar ya, tapi dia malah ngasih kalimat yang kayak gitu kalimatnya kalimat berita gitu kan, bukan kalimat nyuruh gitu kan. Materi selanjutnya yaitu tentang maksim atau prinsip kerjasama atau maksim kooperatif yang dikemukakan oleh Paul Grace, yang menyatakan bahwa agar terjalin percakapan yang baik antar penutur dan tertutur, masing-masing hendaknya dapat memberikan kontribusi yang relevan
dan sesuai dengan kondisi dan situasi agar tujuan komunikasi dapat dicapai. Prinsip kerjasama ini atau prinsip masing ini hanya sebagai strategi agar percakapan berjalan dengan baik dan tujuan komunikasi dapat tercapai. Maksim terbagi menjadi 4 jenis. Yang pertama ada maksim kuantitas, yang kedua ada maksim kualitas, yang ketiga ada maksim relevansi, dan yang keempat ada maksim pelaksanaan. Yang pertama maksim kuantitas. Maksim kuantitas menyatakan bahwa seorang penutur diharapkan dapat memberikan informasi yang cukup, relatif memadai, dan seinformatif mungkin. Kemudian, tuturan yang mengandung informasi yang kurang diperlukan oleh mitra tutur dapat dikatakan melanggar maksim kuantitas. Berikutnya ada maksim kualitas. Maksim kualitas menyatakan bahwa seseorang peserta tutur diharapkan dapat menyampaikan sesuatu yang nyata, sesuai fakta sebenarnya, berdasarkan pada bukti yang jelas, dan jangan menyampaikan sesuatu yang masih diragukan. Kemudian ada maksim relevansi. Maksim ini mengharuskan setiap peserta percakapan memberikan kontribusi yang relevan dengan masalah pembicaraan. Kemudian ada maksim pelaksanaan. Dengan maksim ini, para peserta pertuturan diharapkan untuk berbicara secara langsung, tidak kabur, dan tidak taksa. Tidak taksa itu tidak ambigu. Nah, selanjutnya ada kesantunan berbahasa. Sebelum kita masuk ke apa sih kesantunan dalam berbahasa itu, di sini ada pengertian kesantunan yang dikemukakan oleh Muslih. Dia berpendapat bahwa kesantunan merupakan tata cara, adat, atau kebiasaan yang berlaku di dalam masyarakat. Yang ini merupakan aturan perilaku yang ditetapkan dan disepakati bersama oleh suatu masyarakat tertentu. Nah, di dalam berbahasa, kesopan santunan pada umumnya berkaitan dengan hubungan antara dua orang atau lebih, yang mana dua orang ini ada si penutur dan si lawan tutur. Di dalam sosiolinguistik terdapat maksim kesopanan yang menganjurkan agar kita mengungkapkan keyakinan-keyakinan dengan sopan dan menghindari ujaran-ujaran yang tidak sopan. Seperti yang kita tahu, di saat kita berbicara dengan seseorang, itu kita punya adab. Kita sedang berbicara dengan siapa gitu. Jadi kita tidak semata-mata hanya berbicara dengan seenak-enaknya kita aja gitu. Bukan semata-mata dalam berkomunikasi itu kita bukan semata-mata hanya mengejar keefektifan dan keefisienan itu juga, tapi juga harus kita punya sopan santun di dalam berkomunikasi seperti itu. Untuk melaksanakan kesantunan dalam berbahasa, para penutur dapat memanfaatkan prinsip kesantunan yang terdiri dari 6 maksim. Yang pertama, maksim kebijaksanaan. Yang kedua, maksim kedermawanan. Yang ketiga, maksim penghargaan. Yang keempat, maksim kesederhanaan. Yang kelima, maksim pemufakatan atau kecocokan. Yang keenam, maksim kesimpatian. Nah, yang pertama, maksim kebijaksanaan. Apa sih maksim kebijaksanaan itu? Jadi, maksim kebijaksanaan itu adalah para penutur berpegang pada prinsip untuk selalu mengurangi keuntungan pada dirinya dan memaksimalkan keuntungan pihak lain dalam kegiatan bertutur. Seperti contohnya, di sini ada tuan rumah dan si tamu. Tuan rumah itu ngomong nih, silakan makan saja dulu nak, tadi kami sudah mendahului. Lalu si tamu bilang, wah saya jadi tidak enak bu. Nah, di dalam tuturan tersebut tampak dengan jelas bahwa apa yang dituturkan oleh si tuan rumah sungguh memaksimalkan keuntungan dari sang tamu dengan menawarkan makanan seperti itu. Yang kedua, ada maksim kedermawanan. Nah, dengan maksim ini para peserta penuturan diharapkan dapat menghormati orang lain. Nah, penghormatan itu terjadi apabila orang mengurangi keuntungan bagi dirinya sendiri. Nah, seperti yang kita tahu, orang yang dermawan memberikan bantuan gitu ya. Nah, ini kayak contoh pelaksanaannya ada anak kos A dan B.
anak kos A ngomong, "Mari saya cucikan baju kotormu, pakaianku tidak banyak kok." Nah, kata anak kos B, "Tidak usah Bu, nanti siang saya akan mencuci juga kok," kata dia gitu. Akhirnya dari tuturan di situ kita dapat melihat jelas bahwa anak kos A menambahkan beban bagi dirinya dengan cara menawarkan bantuan untuk mencucikan pakaian kotor anak kos B. Selanjutnya ada yang ketiga, maksim penghargaan. Nah, apabila dalam maksim ini seseorang dikatakan santun apabila selalu berusaha memberikan penghargaan kepada pihak lain. Contohnya kayak gini, misalkan seorang dosen cerita nih ke teman dosennya, "Tadi saya sudah mulai mengajar di kelas pendidikan bahasa Inggris." Terus dosen B ngomong, "Oh ya, aku dengar bahasa Inggris kamu bagus sekali." Nah, pemberitahuan yang dilakukan oleh si dosen A terhadap rekan dosennya itu ditanggapi dengan baik oleh rekan dosennya dengan berupa pujian gitu. Nah, penuturan itu diharapkan dengan adanya penuturan penghargaan ini, maksim penghargaan ini, diharapkan para penutur untuk tidak saling mengejek, mencaci, atau saling merendahkan pihak lain. Selanjutnya ada maksim kesederhanaan. Nah, di sini para penutur diharapkan bisa bersikap rendah hati dengan cara mengurangi pujian pada dirinya sendiri. Karena kalau seorang penutur terlalu banyak memuji dirinya, itu akan terlihat congkak seperti itu. Nah, contohnya kayak di sini nih ada Ibu A dan Ibu B. Nanti ibu yang memberikan sambutan dalam rapat ya. Terus Ibu B ngomong, "Waduh, nanti grogi aku." Nah, respon dari si Ibu B ini dengan dia menjawab, "Waduh, nanti grogi aku," itu dia mengurangi perilaku untuk mengurangi pujian terhadap dirinya gitu. Dia nggak jawab dengan, "Oh, tentu aja, itu memang kelebihan saya," tapi dia lebih memilih untuk merendah seperti itu. Selanjutnya ada maksim pemufakatan atau kecocokan. Seperti yang sudah kita ketahui, kecocokan persepsi di dalam berkomunikasi dapat menjadikan komunikasi itu efektif. Nah, ini juga berlaku apabila kita ingin memiliki kesantunan di dalam berbahasa dengan cara kita memiliki kecocokan persepsi dengan lawan bicara kita, itu membuat kita masing-masing dapat dikatakan bersikap sopan. Contohnya kayak guru A dan guru B. Guru A ngomong, "Ruangannya gelap ya Bu." Terus guru B bilang, "Iya, saklarnya mana ya?" Nah, kejadian itu memiliki antara mereka berdua itu ada yang namanya kecocokan persepsi. Nah, kecocokan persepsi itu bahwa ruangan itu gelap. Terus guru B mencari saklar dengan maksud ingin menyalakan lampu agar ruangannya menjadi lebih terang. Selanjutnya, maksim kesimpatian. Nah, dalam maksim ini, tuturan itu disampaikan dengan cara asertif dan ekspresif. Nah, sikap simpati antara pihak satu dan pihak lainnya menjadikan mereka orang yang santun. Misalnya, si lawan tutur kita mendapatkan kebahagiaan, kita ucapkan dia selamat gitu. Begitupun sebaliknya, apabila lawan bicara kita mendapatkan kesedihan, kita ucapkan bela sungkawa. Dengan kita mengucapkan selamat dan bela sungkawa itu merupakan bentuk dari rasa simpati kita kepada lawan bicara kita. Seperti contohnya ada mahasiswa A dan mahasiswa B, "Mas, aku akan disertasi minggu depan." Terus mahasiswa B bilang, "Wah, selamat ya, semoga sukses." Nah, dari jawaban si mahasiswa B dengan mengucapkan selamat kepada mahasiswa A, itu merupakan bentuk dari rasa simpatinya kepada si mahasiswa A, seperti itu. Sikap adalah ekspresi sederhana dari bagaimana seseorang suka atau tidak suka terhadap sesuatu. Menurut Alport, sikap adalah kesiapan mental dan saraf yang terbentuk melalui pengalaman dan memberikan arah atau pengaruh yang dinamis kepada reaksi seseorang terhadap sebuah objek dan keadaan yang menyangkut sikap tersebut. Nah, Lambert menyatakan bahwa sikap itu terdiri dari 3 komponen. Yang pertama ada komponen kognitif yang berhubungan dengan pengetahuan yang berisi kepercayaan individu berupa keyakinan, pikiran, dan ide seseorang tentang objek sikap yang digunakan dalam proses berpikir. Yang kedua ada komponen afektif
yang menyangkut masalah penilaian suka atau tidak suka terhadap sesuatu. Yang ketiga ada komponen konatif, yaitu menyangkut perilaku atau perbuatan sebagai putusan akhir melalui komponen. Nah, sikap bahasa ini adalah kesiapan bereaksi terhadap suatu keadaan yang merujuk pada sikap mental dan sikap dalam berbahasa, atau dapat disebut juga anggapan atau pandangan seseorang terhadap satu bahasa, apakah senang atau tidak terhadap bahasa tersebut, sehingga sikap bahasa ini mempengaruhi terhadap pemilihan bahasa. Menurut Anderson, sikap ini terbagi menjadi dua macam, yaitu sikap non-kebahasaan dan sikap kebahasaan. Adapun sikap non-kebahasaan yaitu seperti sikap politik, sikap sosial, sikap estetis, dan sikap keagamaan. Adapun sikap kebahasaan adalah tata keyakinan yang relatif berjangka panjang, sebagian mengenai bahasa dan objek bahasa yang memberikan kecenderungan kepada seseorang untuk bereaksi dengan cara tertentu yang disenanginya. Nah, di sini ada ciri sikap bahasa menurut Garvin dan Mathieu. Yang pertama ada kesetiaan bahasa, yaitu mendorong masyarakat suatu bahasa mempertahankan bahasanya dan apabila perlu mencegah adanya pengaruh bahasa lain. Kemudian ada kebanggaan bahasa, yaitu yang mendorong orang mengembangkan bahasanya dan menggunakannya sebagai identitas dan kesatuan masyarakat. Terakhir ada adanya kesadaran norma bahasa, yaitu mendorong orang menggunakan bahasanya dengan cermat dan santun, dan merupakan faktor yang sangat besar pengaruhnya terhadap perbuatan, yaitu kegiatan menggunakan bahasa. Seperti sebuah sikap itu bisa bernilai positif atau negatif, maka sikap terhadap bahasa pun demikian. Ciri sikap bahasa yang sebelumnya itu adalah sikap positif terhadap bahasa. Adapun sikap negatif adalah ketika seseorang lebih memilih bahasa lain dibanding bahasa Indonesia. Pemilihan bahasa menurut Fasold adalah memilih sebuah bahasa secara keseluruhan dalam suatu komunikasi. Hal ini terjadi pada masyarakat multibahasa. Pemilihan bahasa merupakan perilaku dalam menggunakan bahasa terpilih berdasarkan situasi yang tersedia. Dalam masyarakat multibahasa ada 3 jenis pilihan yang dapat digunakan. Yang pertama, alih kode, yaitu menggunakan suatu bahasa pada suatu keperluan dan bahasa lain pada keperluan yang lain. Contoh, Aldi adalah mahasiswa UNJ dari Solo. Dia akan menggunakan bahasa Indonesia saat bersama teman-temannya dan menggunakan bahasa Jawa ketika menelpon orang tuanya. Yang kedua, campur kode, yaitu menggunakan bahasa tertentu yang bercampur dengan serpihan dari bahasa lain. Contohnya, Aldi ketika bercerita kepada teman-temannya, ia menggunakan beberapa istilah bahasa Jawa. Hal itu menyebabkan bahasa Indonesia yang digunakannya adalah bahasa Indonesia kejawa-jawaan. Yang ketiga, menggunakan variasi bahasa yang sama. Contohnya, Aldi ketika berbicara kepada teman-temannya menggunakan bahasa Jawa, ia akan menggunakan bahasa yang berbeda dengan bahasa Jawa yang ia gunakan dengan orang tuanya. Kemudian ada perspektif sosiolinguistik tentang pemilihan bahasa. Sosiolinguistik melihat fenomena pemilihan bahasa sebagai faktor sosial dan menempatkannya dalam sistem lambang atau kode, sistem tingkah laku budaya, serta sistem pragmatik. Dengan demikian, kajian sosiolinguistik menyikapi fenomena pemilihan bahasa sebagai wacana dalam peristiwa komunikasi dan sekaligus menunjukkan identitas sosial dan budaya peserta tutur. Nah, penempatan pemilihan bahasa di sosiolinguistik ini dalam kaitannya dengan sistem lambang, yakni kita dapat menjumpai pada perempatan jalan yang terdapat lampu lalu lintasnya. Nah, di sana terdapat lampu yang berwarna merah yang menandakan berhenti, kemudian kuning yang menandakan siap-siap atau awas atau hati-hati, dan hijau yang artinya jalan.
Kemudian kaitan dengan sistem tingkah laku budaya, pemilihan bahasa ini kita harus tahu ketika kita sedang berbicara, kita sedang berhadapan dengan siapa. Apakah teman seumuran, ataukah guru, ataukah orang lain yang belum kita kenal. Nah, ketika kita sedang berbicara dengan teman, kita bisa menggunakan pilihan kata aku, gua, kamu. Kemudian ketika kita berbicara dengan guru, kita harus menggunakan pemilihan kata yang berbeda lagi, yang lebih sopan lagi. Misalnya, Bu Guru, Ibu Guru, saya izin mau ke belakang, seperti itu. Kemudian kaitannya dengan sistem pragmatik. Secara sederhana, pragmatik merupakan cabang ilmu bahasa yang membahas tentang penggunaan atau makna suatu kata, frasa, bahkan kalimat yang didasarkan atas konteks-konteks tertentu. Konteks tersebut biasanya berupa faktor sosial yang mempengaruhi penggunaan dan pemaknaan suatu kata. Nah, contohnya begini. Ustadz, saya mau izin ke belakang. Nah, dari contoh kasus itu, secara denotatif, kata belakang mempunyai makna lawan dari arah depan. Namun dari segi pragmatiknya, dari segi maknanya, kata tersebut justru bermakna toilet, kesantunan, dan kehalusan. Juga menjadi alasan mengapa kata belakang dipakai untuk memaknai kata toilet. Selanjutnya ada komponen peristiwa tutur. Hames mengemukakan 8 komponen peristiwa tutur atau komponen of speech event yang bersifat universal dan diakronimkan dengan speaking. Yang pertama ada setting and scan, yaitu latar belakang dan suasana tutur, di mana peristiwa tutur itu terjadi dan bagaimana situasi pada saat peristiwa tutur itu terjadi. Hal ini akan berpengaruh terhadap penggunaan bahasa pada saat peristiwa tutur itu terjadi. Nah, contohnya ketika sedang ada yang meninggal, yang berkabung. Nah, kita harus mengerti tutur apa yang harus kita gunakan, apakah gembira atau sedih, seperti itu. Kemudian ada partisipan atau peserta tutur, yaitu pihak yang terlibat dalam peristiwa tutur. Peristiwa tutur dapat berlangsung dua arah, melibatkan dua orang yang bercakap secara bergantian. Yang ketiga ada ends atau tujuan tutur. Semua peristiwa tutur haruslah memiliki tujuan pembicaraan. Di semua percakapan pasti ada tujuannya. Apakah kita ingin tujuannya, apakah kita ingin mengetahui satu hal, ingin mengetahui arah, ingin mengetahui waktu, dan sebagainya. Kemudian ada act sequence atau topik atau urutan tutur. Bentuk atau isi ujaran berkenaan dengan diksi pilihan kata yang digunakan serta hubungannya dengan topik pembicaraan. Dari dalam berbicara dalam tutur kata itu mesti ada topiknya. Apakah kita sedang membicarakan tentang pemilihan umum, ataukah korupsi, ataukah tentang wabah virus corona, dan lain sebagainya. Kemudian ada case, mengacu pada nada, cara, dan semangat pada saat menyampaikan sesuatu. Apakah disampaikan dengan serius, senang, sombong, secara singkat, dan sebagainya. Dalam bertutur harus diperhatikan tinggi nadanya. Kemudian ada instrumentalities atau sarana tutur. Nah, ini bisa juga kita katakan sebagai alat untuk berbicara. Apakah secara lisan ataupun tulisan. Misalnya lisan, kita bisa berbicara tatap muka antara si A dan si B, kita bisa berbicara tatap muka secara langsung. Dan secara tulisan, apakah bisa kita menggunakan surat ataukah bisa kita menggunakan media sosial untuk dapat bertutur kata. Kemudian ada norms
atau norma-norma aturan. Jadi dalam bertutur kata ini mesti ada normanya, ada aturan-aturannya. Misalnya ketika sedang berbicara dalam guru, itu kita harus memperhatikan norma-norma kesopanannya, menggunakan pilihan-pilihan kata yang baik, diksi kata yang baik. Kemudian ada genre atau jenis untuk penyampaian struktur. Misalnya dalam bentuk puisi, narasi, patah, doa. Kemudian terakhir yaitu tentang faktor penentu pemilihan bahasa. Evin Tripp dalam Growth Gen 1982-125 mengidentifikasikan 4 faktor utama yang menyebabkan pemilihan bahasa, yaitu yang pertama, situasi dan latar waktu dan tempat. Yang kedua, partisipan dalam interaksi. Yang ketiga, topik percakapan. Yang keempat, fungsi interaksi. Yang pertama yaitu tentang situasi dan latar. Faktor pertama ini dapat berupa hal-hal seperti sarapan dengan keluarga, itu harus diperhatikan tutur katanya, terutama ketika kita sedang berbicara dengan orang tua. Kemudian yang kedua ada partisipan dalam interaksi. Nah, yaitu misalnya mencakup hal-hal seperti usia. Nah, dalam berinteraksi kita harus bertutur kata dengan baik, misalnya ketika sedang berhadapan dengan orang yang lebih tua usianya dari kita. Nah, itu kan meski harus menggunakan bahasa atau tutur kata yang baik, yang sopan. Kemudian yang ketiga ada topik percakapan. Nah, faktor yang ketiga ini dapat berupa topik tentang pekerjaan, keberhasilan anak, peristiwa-peristiwa aktual, dan topik harga barang. Jadi ketika kita sedang bertutur kata, kita mesti ada topiknya. Topiknya misalnya wabah virus corona, ataukah korupsi, itu jadi topik berbicara. Kemudian yang terakhir ada fungsi interaksi. Nah, faktor keempat ini berupa fungsi interaksi seperti penawaran, tawar-menawar. Ya, dalam tawar-menawar kan kita harus tahu nih pemilihan bahasanya yang baik gimana, supaya kita bisa dapat harga yang enak juga gitu, sesuai dengan kantong kita. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.